Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Dr. Andes Haji Willy Dorbus Rashid Lasiman MA, yang kami hormati Ketua DPC PKS Kapanewon Kalasan, yang kami banggakan Ustadz Ustazah, Bapak Ibu, kader dan simpatisan PKS Kapanewon Kalasan. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bisa bertemu secara virtual dalam kegiatan rutin kajian bulanan yang dilaksanakan oleh DPC Kapanewon Kalasan, DPC PKS Kapanewon Kalasan. Sebelum acara kita mulai, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini, kegiatan kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tilawah yang akan dibawakan oleh adik kita Aisyah Nur Azizah. Kepada adik Aisyah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqadihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bikufrihim wa qawlihim 'ala maryama buhtanan azima wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'at dhanni wa ma qataluhu yakina barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua DPC Kapanewon Kalasan atau yang mewakili. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, namatu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
Mahdillahu fala mudhillalah wa yudhlil fala hadiyalah wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Bagus ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tidak lupa kita memberikan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberi Allah kenikmatan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan juga nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan pada suatu pesan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang selanjutnya kami mewakili yang sudah bagikan ilmu yang suaranya jelek. Jamaah juga kader ini nyanyinya. Terus untuk yang selanjutnya kami juga mengaturkan terima kasih pada teman-teman sepuh sekalian, para kader, para jamaah Kalasan yang sudah hadir pada acara kajian rutin bulanan dari DPC PKS Kalasan yang alhamdulillah pada bulan ini bisa terlaksana adalah kajian untuk yang ketiga setelah bulan Ramadan tahun kemarin, dan semoga kajian rutin bulanan ini kedepannya bisa terus berlangsung, dan juga harapan dari kita bisa semakin baik, baik dari sisi pelaksanaan maupun dari sisi tema maupun materi yang akan disampaikan. Dan alhamdulillah untuk setiap acara kajian Ahad pagi itu ada dukungan dari teman-teman baik dari donatur maupun dari sponsor, hingga kita bisa senantiasa menghadirkan sedikit apresiasi sedikit dopes buat teman-teman sekalian, dan semoga ini menambah semangat walaupun ya kita tidak mengharapkan doorpass-nya, tapi yang lebih dari itu adalah materi dari tiap kajian yang disampaikan oleh para ustadz, para asatidz yang tentunya menambah ilmu, menambah menambah pengetahuan bagi kita sekalian, semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk untuk agenda kita pada pagi hari ini, kita mengambil tema tentang menggapai hidayah, yang semoga harapan dari kita bahwasanya hidayah adalah suatu yang utama, suatu yang mendasar, yang tidak semua bagi kita bisa mendapatkan hidayah dengan dengan otomatis. Ketika kita lahir, mungkin orang tua kita adalah muslim, ayah ibu kita muslim, tapi bisa jadi beberapa dari kita menggapai hidayah itu melewati perjuangan yang tidak mudah, tidak ringan, tantangan, hambatan, dan sebagainya. Nah, semoga nanti
Mungkin dari Kayaknya ini pengalaman RKI. Kamu nggak tahu? modus lasiman nanti bisa kita gali, bisa kita ambil hikmahnya, dan tentunya itu menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah iman dan Islam ini untuk semakin kuat kita memegangnya, semakin kuat kita menjalankannya, dan tentunya rasa syukur itu kita wujudkan dalam amal kebaikan kita di dalam menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk keluarga kita, dan tentunya lebih luas untuk lingkungan sosial masyarakat di sekitar kita. Saya kira sedikit itu sambutan dari kami mewakili DPC PKS Kalasan. Akhirul kalam, banyak kurangnya, banyak salahnya, kami mohon maaf, dan selamat mengikuti kajian pagi ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada yang terhormat Bapak Iswadi dari bidang kaderisasi yang telah mewakili Bapak Ketua DPC Kapaneon Kalasan dalam menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti pada pagi hari ini, yakni kajian yang akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Andes Haji Willy Brodus Rashid Lasiman MA dengan tema Menggapai Hidayah. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Marilah pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allahi Rabbi yang telah memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Rahmat dan salam tetap atas junjungan Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi contoh teladan, mendapatkan Quran sebagai rahmatan lil alamin. Kita diberi taufik hidayah iman Islam, apalagi seluruh pengurus DPC yang saya hormati, yang kalian menjadi aktivis-aktivis mengajak kepada dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh pengurus, seluruh anggota, seluruh partisipan dari DPC PKS di Kawedanan Kalasan yang saya hormati dan dirahmati Allah. Saya berterima kasih diberi kesempatan untuk silaturahim kepada seluruh pengurus dan seluruh partisipan, seluruh anggota keluarga besar DPC PKS Kawedanan Kalasan. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi permintaan kemarin itu adalah Isa dalam pandangan Islam dan Kristen yang kaitannya dengan menggapai hidayah. Maka pada kesempatan ini insya Allah masing-masing anggota partisipan saya harapkan untuk memegang Quran. Quran ini adalah Quran di HP boleh, Quran langsung boleh, supaya interaktif, maka kaitan materi ini akan saya minta nanti pengurus atau anggota untuk membacakan ayat yang saya minta dan bisa menyimak dari HP masing-masing atau Quran masing-masing, agar dari materi yang kita kaji pada kesempatan ini bisa dikuasai dengan baik. Maka siapkan Quran aplikasi, apalagi kalau mau lebih lengkap lagi ya Alkitab aplikasi, kemudian dibaca oleh salah satu pengurus atau anggota ayat dan artinya agar semua menjadi lebih jelas adanya. Ya. Siap, halo peserta, pengurus, serta anggota, siap Quran sudah? Siap Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Maka pada kesempatan pertama
ya, akan segera dibaca. Ya, silakan suratnya surat 19 itu surat Maryam. Ya. Surat Maryam ayatnya 71 dan 72. Nah, mereka orang-orang non-muslim yang tidak muslim itu adalah menyampaikan ayat tersebut adalah sebagai pandangan mereka terhadap Islam atau terhadap agama Islam ini. Dipersilakan ayatnya dibuka, salah satu membaca dengan artinya surat Maryam ayat 71-72. Dipersilahkan. Monggo sinten nih Pak Fajar? Iya, Ustaz. Ya, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbuka hataman maqdiyya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharuz zalimina fiha jithiyya. Artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya, perhatikan ayat tersebut. Ya, jadi orang-orang non-muslim itu memutar balik ayat tersebut. Ayat yang ke-71 bahwa orang Islam itu kata mereka pasti masuk neraka. Dan yang dibebaskan dari neraka itu adalah orang-orang bertakwa. Begitu betul isi tadi? Halo, kalian simak, betul begitu? Betul, Ustaz. Iya. Itu adalah ayat pemutar balikan dari saya dan teman-teman yang belum beriman dulu. Maka kita mesti kajian ayat-ayat, kemudian kita pahami yang seharusnya bagaimana agar mendapat taufik dan hidayah nantinya. Jadi, pandangan mereka yang tidak Islam terhadap Quran yang dibaca tadi surat Maryam ayat 71 dan 72 bahwa orang Islam itu pasti masuk neraka. Nah, yang masuk surga itu adalah orang-orang yang bertakwa. Begitu. Itu tanggapan sana. Nanti jawaban akhir akan saya beri tahu, tapi sebelum jawaban akhir saya justru nanti ingin masukan jawaban dari anggota atau pengurus dari pemutar balikan ayat tersebut. Yang masuk surga adalah yang bertakwa. Betul begitu? Betul. Ya. Siapa yang bertakwa menurut mereka? Yang bertakwa itu kaitannya surat 5 ayat 46. Silahkan dibaca oleh peserta atau pengurus atau yang tadi. Silahkan buka kembali Quran surat 5 ayat 46. Baca dengan arti. Silakan. Monggo silakan yang sudah ini dari teman-teman partisipan. Silakan. Boleh. Jadi kita ngajinya langsung operasi buka Quran. Kalau nanti diputar balik oleh mereka, jangan sampai ada pengurus apalagi partisipan yang murtad karena nggak paham. Nah, untuk dapat hidayah itu ternyata harus paham. Kemudian ada jawaban yang benar nanti. Silakan. Surat 5 ayat 46. Lanjut nggih. Ya. Nggih, monggo Pak Iswadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qaffayna 'ala atharihim bi'Isa ibni Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah.
Wa atainahul injila fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, begitulah. Ayat tersebut sering diputar balik maknanya oleh orang-orang yang belum beriman Islam dan belum mendapat hidayah. Bahwa orang-orang bertakwa itu adalah orang yang ikut Injil. Jadi, kalau tidak ikut Injil, berarti tidak bertakwa. Lah kalian yang Islam ini karena tidak mengikuti Injil, artinya kalian orang yang tidak bertakwa. Yang tidak bertakwa maka pasti akan masuk neraka. Begitulah orang-orang yang belum mendapat hidayah memutar balik ayat-ayat ini. Oleh karena itu, aktivis, apalagi kader, bidang kader, ini harus berusaha menjawab pemutarbalikan mereka. Mereka yang memutar balik ayat-ayat itu adalah belajarnya 40 sampai 42 SKS. Sedang kalian belajar untuk menghadapi mereka, untuk menjawab ayat-ayat yang diputar balikkan, ini jarang. Padahal mereka memutar balik ayat-ayat Quran, pelajaran yang ada sampai 40 sampai 42 SKS. Dan materi-materinya ada di saya. Oleh karena itu, para kader, partisipan, pengurus, untuk menjaga kader umat ini, mesti kita tahu istilah strategi yang ada, ya harus tahu ayat-ayat apa saja Quran yang diputar balik oleh mereka, dan jawaban apa yang harus disampaikan kepada mereka dengan argumentasi footnote yang jelas. Kalau kalian pernah kuliah, kalian pernah di kampus, kalian juga pernah SMA, paling tidak itu mempelajari tentang apa yang diputar balikkan dan apa jawabannya. Dan kalau kajian yang jelas, ini mesti kajiannya kayak begini. Bisa buka Qurannya langsung. Jangan hanya mendengarkan cerita saja. Ngaji yang lebih operasional, yaitu membuka mana ayatnya, apa bacaannya, apa maknanya, sebenarnya bagaimana, diputar baliknya bagaimana. Nah, ini problematika bagi bagian kader, juga seluruh partisipan yang kajian yang ada. Karena kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, itu mesti dijawab dengan pas. Jadi dari dua ayat tadi, mereka telah memutar balik ayat-ayat Quran dengan makna yang berbeda. Istilah sekarang dengan ghazul fikri, penyesatan pemikiran. Nah, itulah. Maka berikutnya adalah dibaca penyesatan pemikiran ini. Surat 3 ayat 78. Dibaca berikutnya, Ali Imran ayat 78. Silakan. Ayo, partisipan atau bagian kader atau bagian yang membaca ayat, buka Ali Imran 78. Oh, ya siap. Yang lain Silakan. Ibu-ibu boleh nggih, Tat? Boleh, silakan. Peserta semua boleh. Nah, kalau kaderisasi berikutnya kalau perlu digilir boleh, ya. Bagus. Ini ibu-ibu biasanya.
Silakan. Surat 3 Ayat ayat 78. 78. Oke, yang sudah siap? Peserta boleh? Saya boleh mencoba, Ustaz. Boleh, Monggo, boleh. monggo Bu. Pokoknya sini yang aktif itu lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabu kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Ya, begitulah. Jadi ada tim dari ahli kitab yang memutar balik ayat-ayat Allah. Maka itu namanya ghusl fikri. Jadi pemutar balikan pemikiran yang ada. Oleh karena itu kita umat Islam pasti harus mempelajari Al-Quran dengan arti dan memahami lebih bagus lagi jika bisa menguasai bahasa Arab. Lebih lengkap lagi dengan tafsirnya. Karena mereka ada yang memutar balik tafsir tersebut. Dan makna kata atau makna tafsir atau kitab Quran itu ada kitab yang maknanya adalah makna lafdiyah, lafal yang ada. Tapi juga ada makna tafsiriyah. Karena Quran itu adalah ayatin bayinatin. Ayatnya saling menjelaskan. Oleh karena itu, bidang kader khususnya, bagaimana kader-kader kita untuk bisa mengaji, mengkaji lebih dalam lagi, pegang Quran dan membaca, mengerti isi dan dijelaskan, bahkan karena kita iman pada kitab-kitab terdahulu, mestinya juga tahu kitab terdahulu itu seperti apa, yang namanya Injil seperti apa, yang namanya Taurat seperti apa, yang namanya suhuf para nabi seperti apa. Dan kita bisa mengerti, masih aslikah dia atau tidak asli? Kalau tidak asli, yang mana yang asli? Kalau dirubah, mana yang dirubah? Kalau ditambah, mana yang ditambah? Kalau dikurangi, mana yang dikurangi? Kalau ada yang diganti, mana yang diganti? Jadi maaf, karena ini bagian kader, apalagi kader PKS, ini adalah kader yang militan, luar biasa. Mestinya kita kajian ini, bukan hanya sepintas ini. Nah, kalau perlu kajian yang lebih intensif, ya online ya tidak apa-apa, ketemu langsung dengan saya ya nggak apa-apa. Mau konsultasi dengan saya di Nogotirto 5, Gang Cucut nomor 12, kalau hari Kamis, bakdo. Zuhur sampai asar bisa jumpa dengan saya secara langsung di Masjid Al-Amanah, Perumahan Nogotirto nomor 12. Kader-kader yang saya hormati, partisipan, peserta kajian yang saya hormati dan dirahmati Allah. Dari ayat-ayat tadi yang saya sampaikan,
Yang pertama materinya jelas, surat Maryam ayat 71-72, dia menyimpulkan bahwa orang Islam pasti masuk neraka. Nah, yang masuk surga adalah yang takwa. Takwanya dia tafsirkan dengan yang bertakwa, yang ikut Injil. Kemudian ternyata mereka itu memutarbalikkan. Bahkan untuk bisa mengikuti Injil, itu berikutnya akan dibaca lagi surat 10. Itu surat 10 ayat 94. Sengaja saya mengajarnya pakai urutan surat keberapa, karena kalau saya sebut ayat surat-suratnya nanti bingung mencarinya. Tapi kalau saya bilang surat 10 kan tinggal buka Quran urutan ke-10. Yang ke-1 Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa, kelima surat Al-Maidah, dan seterusnya. Sekarang berikutnya yang mesti dibaca surat 10 ayat 94. Dipersilakan. Ya, siapa? Segera lebih baik. Bisa membacakan yang lain, beramal lebih baik. Kalau tidak, pengurus yang membaca juga lebih baik. Dipersilakan. Surat 10 ayat 94. Enggak, Ibu. Ya, saya lagi, Ustadz, udah ketemu. Boleh, monggo. Yang sudah ketemu lebih cepat, lebih baik. Fa'in kunta fi syakim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'u fas'al kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Ya, dari ayat itu mereka ahli kitab memutar balik ayat-ayat. Kalau kalian tidak tahu dan ragu-ragu, karena orang Islam itu kan surganya hanya insya Allah. Insya Allah kan tidak pasti. Nah, karena tidak pasti, maka untuk tahu kepastian harus tanya pada para pendeta. Sehingga di perguruan tinggi Islam saja ngundang pendeta untuk jadi dosen terbang. Kemudian memberi penafsiran. Nah, itu sebenarnya tidak begitu. Karena para pendeta, khususnya pendeta dulu Bahiro, itu tahu kalau Nabi Muhammad itu calon Nabi. Bahkan sejak usia 12 tahun belum dilantik jadi Nabi, pendeta Bahiro sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Tapi pertanyaan yang ada, coba peserta, kita kader, ya saya tanya, apakah kalian sudah tahu bahwa akan datangnya Nabi Muhammad dan akan datangnya Quran, itu sudah ada di suhufnya para nabi dan pada pendeta Bahiro. Ya, silakan buktikan di Taurat atau di Injil atau di kitab para nabi, Nabi Muhammad akan datang, itu ada di surat apa, ayat berapa. Silakan, ada yang tahu peserta? Halo. Peserta kajian kader, apakah ada yang tahu Nabi Muhammad itu ada di Taurat dan Injil dan tidak usah ragu-ragu lagi, tidak usah ragu-ragu lagi? Akan datangnya Nabi Muhammad yang tertulis dalam kitab para nabi, kitab Taurat, dan kitab Injil. Sudah tahu apa belum? Ada yang tahu atau tidak? Halo? Ada yang tahu? Ya, sudah tahu apa belum? Pengen diberitahu apa tidak? Oh ya. Kalau ada yang sudah tahu, beritahu pada teman-teman, karena kita itu berkewajiban watawasau bil haq watawasau bis sabr. Orang-orang yang paling beruntung dalam hidup ini
adalah orang-orang yang bisa saling menasehati kebenaran dengan kesabaran tentang hal yang hak. Yang hak itu apa? Yang hak itu al-haqqu mirabbik wala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu adalah Quran. Dari pengalaman saya, semula saya Katolik, kemudian Kristen, kemudian kebatinan Pangestu, kemudian perdukunan. Akhirnya saya masuk Islam di kala usia saya usia saya adalah 25 tahun kurang 1 bulan. Ketika itu maka saya mendapat hidayah iman Islam. Itu adalah secara resmi, ada sertifikatnya lengkap, yaitu di tanggal 15 April tahun 80. Itulah riwayat hidayah yang ada. Sehingga kita mesti tahu Muhammad di dalam Taurat dan Injil itu di surat apa, ayat berapa, bunyinya gimana. Pertama, untuk dibuka dulu Qur'annya surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 157. Dipersilakan dibaca oleh kader atau oleh peserta. Surat Al-A'raf 157. Dipersilakan. Silahkan. Ya, siap segera yang sudah ketemu langsung. Al-A'raf 157 itu surat yang ke-7, 157. Silakan dibaca dengan artinya. Ya, Ustaz. Ya. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuba maktuban 'indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur allazi unzila ma'ahu ulaun, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada Jangan kok ora kon melu Zoom tapi. Ya, halo. Sing pengisine kok guru. Halo. Halo. Bisa sambung? Halo peserta. Iya, Ustaz. Oh ya. Jadi tadi di surat tersebut dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu ada di kitab Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Apakah santriwan santriwati, para kader, sudah tahu apa belum? Nabi Muhammad itu ada di Taurat, ada di Injil, footnote-nya surat apa, ayat berapa, bunyinya bagaimana. Sudah tahu apa belum? Halo?
Sudah ada yang tahu Nabi Muhammad di Taurat itu surat apa, ayat berapa, bunyinya bagaimana? Ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi, ujian makalah. Itu mestinya dengan bukti. Jadi kita ini berislam dengan Quran mestinya mampu untuk diuji dan membuktikan kebenaran bahwa Nabi Muhammad itu ada di Taurat dan ada di Injil yang ada di sisi mereka. Sudah pada tahu apa belum, kader? Hello? Adakah kader sudah tahu? Kitab ulangan, Tat. Ya, bagus. Ini ada yang pinter. Kitab ulangan, pasal berapa, ayat berapa. Bunyinya bagaimana? Dibaca. 18 ayat 15, Tat. Coba dibaca. Bahwa seorang nabi di antara kamu, dari antara segala saudaramu, dan yang seperti aku ini, yaitu akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu bagi kamu, maka dia haruslah kamu dengar. Ya, bagus. Ini pinter. Ini siapa? Idris ya? Iswati Idris, betul? Idris, Tat. Bagus. Ini namanya bagus. Itu namanya argumentasi yang ada. Sekarang ditambah supaya lebih jelas. Surat apa lagi? Apa? Surat apa? Ayat berapa lagi? Coba. Surat apa? Ayat berapa lagi? Coba. Ada yang tahu? Kalau belum, Ustadz Iswati Idris buka berikutnya ulangan tadi. Pasalnya 18, ayat 18 sampai 19. Ayo, kalian bisa pegang dari aplikasi Alkitab di HP kalian. Nah, peserta seluruhnya mesti mendownload Alkitab di aplikasi masing-masing. Besok kuliah kita pegangannya yaitu Quran aplikasi, kemudian Alkitab aplikasi. Nah, itu untuk bisa pandai semuanya nantinya. Ya, Ustadz Iswati, ulangan pasal 18, ayat 18 sampai 19, ketemu apa belum? Belum, Tat. Loh, yang membawa aplikasi Alkitab silakan. Ada? Jadi kita kalau berhadapan ini mesti bisa membuktikan dengan kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Dengan bukti yang nyata, footnote-nya kitab mereka sendiri, yaitu Injil Allah dan Taurat Allah yang masih tersisa kebenarannya di sana. Ada peserta yang bisa? Ulangan, buka Alkitab, ulangan pasal 18, ayatnya 18 dan 19. Halo, ada? Belum? Ya, kalau belum, dengarkan saya beritahu. Jadi Muhammad itu ada di dalam Taurat dan Injil. Itu ada di kitab ulangan pasalnya 18, ayat 18 sampai dengan 19 itu. Bunyinya, nah itu tadi ada yang seorang, dibaca. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Hebat, pinter. Saya sangat berbahagia punya kader-kader yang sudah bisa membaca, kemudian nanti bisa untuk menjawabnya. Maka seluruh kader, karena ini bidang kader, itu mesti nanti ketika kuliah saya lagi, kapan, gimana, pengen tema apa, ya membawa Al-Quran, ya membawa Alkitab. Yang dibawa apa? Oh, sekarang kan zamannya aplikasi, bahkan kuliah begini zamannya online. Saya dari ngisi di Magelang aja bisa ngisi kalian semua. Loh, ini sekarang gunakan teknologi yang ada. Walas demi masa, efektif, efisien, mampu, dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka bisa dibaca. Yang membaca tadi siapa ya? Idris, Tat.
Oh ya, Ustaz Idris mesti diberitahu teman-temannya. Cara downloadnya gimana, cara ininya bagaimana, nanti teman-teman semua dibimbing, didownloadkan Alkitab, kemudian didownloadkan Al-Quran. Maka ini Ustaz Idris ini bagus, bisa menjadi komandan kader untuk kaderisasi kristologi Islami. Ya, nanti bisa kalian aja untuk didownloadkan, kemudian baca dan sebagainya. Kalau perlu besok bersahabat, bersilaturahim dengan mereka-mereka yang mau mengajak ke sana. Bisa diajak dialog, lemah lembut, bersaudara. Maka nanti komandan yang ada ya dari Ustadz kaderisasi ini nanti bisa kajian yang lebih jelas lagi ya. Jadi Ustadz Iswadi Idris melatih teman-temannya untuk download Alkitab, download Al-Quran yang ada tafsirnya. Alkitabnya ada dua, Alkitab yang dari Kristen dan Alkitab yang dari Katolik. Tadi sudah benar apa yang dibacakan. Seorang nabi akan kubangkitkan dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Itu di mana terdapatnya? Di kitab Taurat, suratnya Ulangan, pasalnya 18, ayat 18. Seorang nabi itu siapa? Dan seperti siapa seorang nabi yang dijanjikan? Itu adalah dalam penafsiran yang lebih jelas, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang akan datang seperti engkau ini, seperti Musa. Nah, seperti Musa itu siapa yang seperti Musa? Kalau Nabi Isa itu tidak seperti Musa. Musa itu punya bapak dan punya ibu. Kalau Isa kan punya ibu, tidak punya bapak. Seperti Musa. Ya, dari antara saudara mereka, mereka itu dalam bahasa Indonesia adalah orang ketiga jamak. Kalau kami itu adalah orang pertama jamak. Itu dalam ilmu bahasa dan sastra Indonesia. Ya, maka Musa mengatakan dari antara saudara mereka seperti Musa. Saudara mereka itu siapa? Saudara mereka itu adalah mereka yang dimaksud adalah turunan Ishak. Itu adalah kami, orang-orang yang kaitannya dengan Musa. Turunan dari Ishak. Adapun turunan dari Ismail itu adalah mereka. Mereka itu siapa? Ya akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kitab Taurat itu sudah dijelaskan bahwa seorang nabi dari antara saudara mereka berarti keturunan Ishak. Itu yang akan datang. Nabi itu cirinya bagaimana? Nabi itu cirinya menerima kitab dengan sumpah demi asma Allah. Maka seperti saudara Musa, maksud saya seperti saudara mereka dari kata-kata Musa, itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keturunan dari Ibrahim dengan ibunya yang bernama Siti Hajar yang melahirkan Ismail, yang berikutnya terakhir melahirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kitabnya adalah dengan sumpah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sumpah demi asma Allah. Lah kitab yang sumpah demi asma Allah itu di dunia ini tidak ada lain, yaitu Al-Quran. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam mesti mengetahui itu. Bagaimana rukun iman, yaitu iman pada kitab-kitab terdahulu, itu harus didukung dengan tahu kitab terdahulu dan tahu isinya, tahu yang benar, tahu yang salah. Maka hal ini kembali untuk mempertebal iman kita akan dibacakan lagi untuk menjelas yang ada, yaitu Quran, suratnya surat 4, yaitu An-Nisa, ayat 136. Maka dibuka Qurannya, dibaca Qurannya, dibaca artinya, kita pahami bersama. Dipersilakan selanjutnya
dibaca surat An-Nisa 136. Silakan. An-Nisa 136 yang sudah ketemu segera dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi jelas rukun iman di situ adalah disuruh beriman kepada rukun iman tersebut. Di antara rukun iman itu adalah iman pada kitab-kitab terdahulu. Iman pada kitab-kitab terdahulu itu adalah di antaranya kitab Taurat dan kitab Injil. Maka umat Islam dalam beriman pada kitab-kitab terdahulu itu ketika sahabat Nabi bertanya maksud saya kepada Rasulullah, bagaimana mengenai iman pada kitab-kitab terdahulu? Maka bertanyalah kepada Rasulullah sahabat, bagaimana dalam mensikapi iman pada kitab terdahulu? Maka sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana? Kami baru ketemu orang Yahudi yang membaca kitab Taurat. Yang lain bertanya, kami baru ketemu orang Nasrani yang membacakan kitab Injil berbahasa Ibrani. Bagaimana mengenai kitab terdahulu itu? Maka Rasulullah menjawab, bisa dicari di hadis Bukhari dengan jawaban la tusaddiquhu kadiba wala kadibuhu kadiba. Jangan kitab terdahulu itu diimani, dibenarkan semua, dan jangan disalahkan semua. Jadi kitab terdahulu masih ada kebenaran yang bercampur dengan ketidakbenaran, yang mana kita teliti di hadis Bukhari, ternyata kitab terdahulu masih ada yang benar dan ada yang sudah dirubah yang disembunyikan. Maka baca berikutnya untuk tahu kalau kitab terdahulu itu adalah masih ada kebenaran dan ada yang disembunyikan, ada yang dibiarkan, akan dibaca yaitu surat yang kelima ayat 15. Berikutnya dibuka surat Al-Maidah ayat 15. Silakan. Aktivis kader siap dibaca. Aktivis kader siap dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Artinya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskannya.
Jadi Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir itu adalah untuk menjelaskan kitab terdahulu yang disembunyikan mana, yang dibiarkan mana, bahkan yang dirubah mana, yang diganti mana, yang disembunyikan mana, buktinya mana, dan di mana, surat apa, ayat berapa, mestinya kita bisa. Karena kita ini adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin di Madinah yang dipimpin orang Yahudi, yang dipimpin orang Nasrani, mampu menjelaskan hukum qisas dalam kitab Taurat dan hukum qisas dalam kitab Injil. Sehingga Rasul itu menjadi pemimpin di Madinah, kota Nabi. Sehingga pertolongan Allah datang, maka berbondong-bondonglah mereka kemudian pada masuk Islam. Maka kita mesti mencontoh. Dengan para santri dan para kader dapat membuktikan. Karena Quran itu turun adalah sebagai hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Maka kader-kader PKS khususnya mesti mampu untuk itu. Sehingga kalian ini berada di lingkungan Kawedanan Kalasan itu cukup menjadi semangat untuk kalian dalam kaderisasi ini, sehingga nanti bisa berdialog dengan bil hikmah, wa mau'izati hasanah, menghadapi mereka, sehingga kader-kader ini adalah kader-kader yang membawa rahmatan lil alamin, membawa barokah, sehingga di Kalasan nanti akan menjadi kota Madinah Indonesia. Amin. Begitulah diantaranya yang saya sampaikan. Selengkapnya nanti bisa, maka waktu berikutnya untuk tanya jawab maksimal sampai 8:30 sebagaimana jadwal. Maka dipersilahkan tanyakan kepada saya apa yang ada di hati Anda, dan nanti bisa jika ingin dialog langsung, kalau hari Kamis bisa telepon saya atau ke alamat rumah saya adalah di Perumahan Nogotirto 5, yaitu Gang Cucut nomor 12. Masjid kami adalah Masjid Al-Amanah Nogotirto 5. Begitu hari Kamis, sholat zuhur hingga sholat asar berjamaah bisa jumpa dengan saya. Dan sekarang boleh kalian tanya jawab kepada saya di sisa-sisa waktu yang ada. Saya kembalikan kepada pengatur acara untuk diadakan tanya jawab. Silakan. Iya. Silakan. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini udah ada yang angkat tangan Ustaz dari Bu Mursilah. Silakan Bu Mursilah bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Monggo Bu. Halo Bu Mursila, silahkan tanyakan. Ada Bu Mursilah atau Bu Isti Nugrahini terlebih dahulu, silahkan. Saya tidak mendengar saat ini. Masih di mute. Kalau sembari menunggu, ini ada pertanyaan dari kolom chat Ustaz. Ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, tetangga saya beragama, ini salah ketik atau memang ada ya, beragama Yehua. Ya. Mereka aktif menyebarkan agama mereka ke pelosok desa. Pertanyaannya, apakah agama Yehua itu bagian dari agama Nasrani? Ya, sudah? Langsung saya jawab. Yang bertanya atau yang menyampaikan pertanyaan, jawabannya ada di Al-Maidah ayat 14. Dibaca Al-Maidah ayat 14. Minimal artinya. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka. Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan
permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga akhir kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi Yehova itu bagian dari Nasrani. Jawabannya di Al-Maidah ayat 14 tersebut. Untuk lebih mendalam, baca tafsirnya nanti. Untuk lebih jelas lagi, jumpa saya langsung kalau hari Kamis di Nogotirto 5, Gang Cucut nomor 12 atau di Masjid Al-Amanah Nogotirto 5, Kamis zuhur sampai dengan asar. Demikian pertanyaan. Yuk, lanjutnya. Selanjutnya silahkan kembali ke Bu Mursilah. Mungkin bisa, itu masih di mute Bu, mungkin dibuka dulu mikrofonnya. Selain Bu Mursilah ada Ibu Kumala Putri. Silakan Bu Putri, langsung disampaikan pertanyaannya. Silakan Bu Kumala. Enggak dengar juga saya. Halo Bu Putri, silakan. Bisa unmute enggak Bu Putri? Atau dibantu Pak Hanson untuk unmute? Diskusi. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga semua sehat. Kami RKI Purwomarta nobar bareng-bareng di Taman Baca SDIT Ukhuwah Islamiyah Rojo. Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik sekali apa yang tadi disampaikan, dengan berbagai macam berbagai macam agama gitu. Nah, yang menarik bagi saya adalah pemahaman yang terkait dengan agnostik, Ustaz. Jadi kita yang di agnostik itu penelitiannya, kehati-hatiannya dalam menyikapi hubungan sebab akibat antara perbuatan, terus konsekuensi ketika bertindak itu mereka justru kadang lebih mereka sangat meresapi sekali atau mendalami sekali bahwa nanti akan pasti berefek gitu ya, berimbas. Jadi mereka, teman-teman kita, ini aja karena saya punya teman-teman atau komunitas gitu ya, yang mereka itu justru lebih berintegritas gitu ya, dalam belajar juga luar biasa, tekun, kemudian pengabdian terhadap kemanusiaan juga sangat luar biasa ya. Tapi ujung-ujungnya mereka itu tidak mau menjudge bahwa kebenaran itu datangnya besok setelah dunia ini berakhir. Dan sehingga yang namanya agama itu tidak bisa mereka menilai orang, tidak bisa menilai orang mana yang benar ya. Mereka berusaha untuk adil gitu. Adil. Sehingga ketika memandang agama itu menjadi sesuatu yang sebelum jadi itu terjadi.
Bisa terjadi. Apa pertanyaannya? Yang poin? Apa pertanyaannya? Poin? Bagaimana kita bisa mengcounter mereka ketika mereka itu ketika bahwa agama itu sama gitu. Mereka sama-sama itu mendapatkan kebenaran yang objektif. Oke, yang bertanya dari Purwo Martani, jawabannya di Al-Quran surat Al-Baqarah 111-112. Langsung dibuka, langsung dibaca. Jawabannya di Al-Quran surat Al-Baqarah 111 sampai 112. Silakan dibuka, dibaca. Kalau tidak bawa Quran, dibantu oleh pengurus. Surat 2, 111 sampai 112. Saya baca artinya ya, Pak. Ya. 111, dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. 112. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya. Jadi justifikasi, pemikiran, analisa dan sebagainya harus berdasar footnote. Dari kitab apa, surat apa, ayat berapa, bunyinya bagaimana, penafsirannya bagaimana. Untuk mampu penafsiran harus mampu menguasai bahasa. Di antaranya makna kias, makna lugas, makna konotasi, makna denotasi, makna leksikal, makna gramatikal. Nah, jadi begitulah insya Allah. Jadi kalau dia mengatakan macam-macam dengan kata waqalu la yadkhulal jannah ila man kana hudan aw nasara tilka amanihum kul hattu burhanakum in kuntum shadiqin. Pembuktian adalah dengan footnote yang jelas, dengan penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka Islam ini adalah agama yang bertanggung jawab secara lengkap, baik secara dalil nakli maupun dalil akli. Mari belajar untuk lebih dalam lagi dengan mengaji, membuka buku dan kitab suci, bukan angan-angan belaka yang tanpa fakta dan data. Maka demikian jawaban saya, nanti Bapak bisa baca Al-Baqarah 111-112 dengan makna dan tafsirnya. Pertanyaan satu lagi karena hampir 8:30. Maka waktu sampai 8:30 hampir berakhir. Satu pertanyaan lagi saya persilahkan. Silahkan bagi Bapak Ibu yang masih ingin mengajukan pertanyaan, baik melalui kolom chat maupun langsung bertanya. Masih ada, silahkan bisa melambaikan tangan ya. Ya, jika sudah tidak ada, maka sungguh. Marilah kita berdoa dan di program berikutnya, kapan lagi akan kajian, dijadwal dengan jelas, dan juga tema judulnya lebih baik jangan berganti-ganti karena ini ganti judul pada kesempatan akhir. Yang alhamdulillah kita ngajinya jangan lupa, pembina bagian kader, semuanya diajari mendownload Al-Quran di HP, mendownload Alkitab di HP, sehingga ketika kuliah, buku pegangan wajibnya adalah Alkitab dan Al-Quran, download yang ada di HP-mu masing-masing, sehingga HP-mu bukan jadi setan gepeng, tetapi justru jadi petunjuk yang positif, akan membawa kepada kecerdasan, efektif, efisien, dan nanti bisa untuk berinternet ria, untuk dialog dengan mereka-mereka, dengan bil hikmah wa mau'izah hasanah, hingga HP kalian nanti bernilai untuk dakwah.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kekurangan dan ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Dan saya tunggu komunikasi berikutnya untuk berkelanjutan dalam kaderisasi ini. Marilah kita bersama berdoa dengan berdoa, tirukan saya supaya lebih jelas adanya. Mari ditirukan, saya akan bacakan doa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Dek? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa Dek? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma arinal haqqa haqqa. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepada saya yang benar itu jelas kebenarannya. Ya Allah, tunjukkan kepada saya yang benar itu benar. Benar itu benar. Juga tidak Nastibaan. dan beri kemampuan kepada saya untuk mengamalkan yang benar itu. Dan berikan kemampuan kepada saya untuk mengamalkan yang benar itu. Wa arinal batila batila. Wa arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkan kepada saya yang salah itu jelas kesalahannya. Ya Allah, tunjukkan kepada saya yang jelas salah itu jelas kesalahannya. Warzuqna jatinabah. Warzuqna ijtinabah. Beri kemampuan saya ya Allah untuk menjauhi dan meninggalkan yang salah itu. Beri kemampuan kepada saya menjauhi dan jauh. Amin. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonan hamba. Ya Allah, kabulkanlah permohonan hamba. Sekian dan demikian, banyak salah mohon dimaafkan. Saya serahkan pengumuman dan doa penutup majelis kepada pengurus kajian kader ini. Akhirnya dari saya cukup sekian, banyak salah mohon dimaafkan. Jumpa lagi kaderisasi berikutnya, sambung lagi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmu dan pencerahannya pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin ada pertanyaan bisa hadir ya Ustadz di Nogor Tirto. Selanjutnya mohon izin menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu peserta kajian. Di kolom chat panitia telah membagikan link presensi. Mohon semua yang hadir bisa mengisi link presensi. Kemudian informasi selanjutnya disediakan door prize bagi dengan kualifikasi yang pertama yang hadir pertama kali ya, yang masuk link Zoom pertama kali, tidak berlaku untuk panitia. Kemudian yang kedua adalah penanya di sesi pertama. Kemudian yang ketiga di kolom presensi itu ada pertanyaan dari panitia terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Kemudian ada surprise untuk Ananda yang tadi membacakan tilawah. Ananda Aisyah Nur Aziza. Kemudian ada
kader atau simpatisan dari DPRA yang usianya paling muda? Silahkan kami berikan waktu ya, nanti link presensi dan link Zoom akan ditutup jam 9.45 menit, jadi ada waktu 15 menit untuk bisa mengisi link presensi. Sebelum acara diakhiri, kami mengucapkan terima kasih karena acara kajian kita pada pagi hari ini mendapatkan dukungan dari DPC Kapanewon Kalasan dan beberapa kader yang memiliki usaha ya, dari NASA dengan produk madu dan jus bawang, dan Mulia Clean yang memiliki produk sabun pembersih lantai, sabun cuci baju, cuci piring. Jika dirasa cukup, mungkin ada tambahan informasi dari pengurus DPC atau dari Pak Iswadi. Cukup. Jika sudah dirasa cukup bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi presensi, kami ucapkan terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang masih proses untuk mengisi presensi, masih kami tunggu. Namun kami akhiri kegiatan kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama kita melafalkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara, ketika ada salah dan khilaf saya mohon maaf. Acara saya tutup, tapi link Zoom masih akan dibuka sampai jam 9.45 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.